Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Ulfa Najmanur dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep sosiologi pendidikan. Materi yang akan saya jelaskan ada beberapa bagian, yaitu latar belakang, sejarah perkembangan, pengertian sosiologi pendidikan, ruang lingkup, peran sosiologi pendidikan, fungsi dan tujuan sosiologi pendidikan, manfaat sosiologi pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta membentuk sikap dan karakter yang baik. Namun dalam kenyataannya, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Proses pendidikan selalu terjadi dalam lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, budaya, serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, cara seseorang belajar, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain seringkali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat tempat yang ia tinggali. Oleh karena itu, diperlukan suatu ilmu yang mampu mempelajari hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Ilmu tersebut ialah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari berbagai interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan. Ilmu ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana peran sekolah, keluarga, serta masyarakat dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Selain itu, sosiologi pendidikan juga membantu menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, serta mencari solusi untuk mengatasinya. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan, kita dapat memahami bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk kepribadian dan kehidupan sosial seseorang. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi mulai berkembang sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19 di Eropa. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan sosiologi adalah Auguste Comte, seorang filsuf dari Perancis yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Auguste Comte memperkenalkan istilah sosiologi dalam karyanya yang berjudul Positive Philosophy. Dalam karyanya tersebut, ia menyatakan bahwa masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis. Namun, sebenarnya sebelum Auguste Comte, seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Khaldun telah lebih dahulu membahas tentang kehidupan sosial masyarakat dalam bukunya yang berjudul Al-Muqaddimah. Dalam karya tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan berbagai fenomena sosial seperti perubahan masyarakat, solidaritas kelompok, serta perkembangan peradaban manusia. Perkembangan sosiologi juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19, seperti revolusi industri dan perubahan sistem ekonomi serta sosial masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan pola kehidupan masyarakat. Hal inilah yang mendorong para ilmuwan untuk mempelajari masyarakat secara lebih mendalam melalui ilmu sosiologi.
Selanjutnya yaitu pengertian sosiologi pendidikan. Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti teman atau masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat serta hubungan sosial yang terjadi di dalamnya. Nah, sementara itu, pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku seseorang melalui kegiatan belajar, pengajaran, serta pelatihan. Lalu, jika kedua konsep tersebut digabungkan, maka sosiologi pendidikan dapat diartikan sebagai cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan juga mempelajari berbagai interaksi sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan, seperti hubungan antara guru dan siswa, hubungan antar siswa, serta hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Selain itu, sosiologi pendidikan juga berusaha memahami berbagai masalah yang muncul dalam dunia pendidikan dengan menggunakan pendekatan sosial. Dengan demikian, sosiologi pendidikan membantu kita untuk melihat pendidikan tidak hanya sebagai proses belajar mengajar, tetapi juga sebagai proses sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Yang pertama yaitu hubungan antara sistem pendidikan dengan sistem sosial masyarakat. Hal ini mencakup hubungan pendidikan dalam struktur sosial, budaya, serta proses perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan antar manusia dalam lembaga pendidikan. Contohnya adalah hubungan antara guru dan siswa, hubungan antar siswa, serta struktur sosial yang terbentuk di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah pengaruh lembaga pendidikan terhadap perilaku dan kepribadian peserta didik. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat membentuk karakter dan kepribadian siswa. Yang keempat yaitu hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat, sehingga hubungan antara sekolah dan masyarakat sangat penting dalam menjunjung proses pendidikan. Selanjutnya yaitu peran sosiologi pendidikan dalam pembentukan karakter. Sosiologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Melalui pembelajaran sosiologi, siswa dapat memahami berbagai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, serta sikap yang saling menghargai. Selain itu, sosiologi pendidikan juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, empati, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Sekolah sebagai lembaga pendidikan juga berperan sebagai agen sosialisasi, yaitu tempat di mana siswa belajar mengenal nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi tersebut, siswa dapat belajar bagaimana perilaku yang baik dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, sosiologi pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang memiliki sikap baik,
dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat. Lalu selanjutnya adalah fungsi sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan memiliki beberapa fungsi penting. Pertama adalah fungsi deskriptif, yaitu menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kedua, yaitu fungsi eksplanatif, ialah menjelaskan sebab terjadinya sesuatu fenomena dalam pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi prediktif, yaitu memprediksi perkembangan pendidikan di masa depan berdasarkan data dan analisis sosial. Yang keempat yaitu fungsi evaluatif, ialah menilai efektivitas berbagai kebijakan dan program pendidikan. Dan yang kelima adalah fungsi aplikatif, yaitu menerapkan pengetahuan sosiologi untuk membantu memecahkan berbagai masalah pendidikan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, sosiologi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas sistem pendidikan dalam suatu masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah tujuan sosiologi pendidikan. Tujuan utama sosiologi pendidikan adalah memahami berbagai interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan. Menurut Lister Frankworth, tujuan sosiologi pendidikan adalah membantu mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan melalui pendidikan. Sedangkan Robert Engel berpendapat bahwa tujuan sosiologi pendidikan adalah mempelajari lembaga pendidikan serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk 1. Memahami proses sosialisasi anak, 2. Menganalisis perkembangan masyarakat, 3. Memahami hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial, 4. Membantu guru memahami kondisi sosial peserta didik, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat sosiologi pendidikan. Mempelajari sosiologi pendidikan memberikan berbagai manfaat. Pertama, membantu kita untuk memahami sistem pendidikan secara lebih luas. Yang kedua, yaitu membantu guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial siswa. Ketiga, yaitu membantu penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat dan adil. Yang keempat, membantu meningkatkan keadaan tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Dan yang kelima yaitu membantu memahami peran pendidikan dalam mendorong perubahan sosial yang positif dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penutup sebagai kesimpulan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat serta hubungan sosial antar manusia. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Melalui sosiologi pendidikan, kita dapat memahami berbagai interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan pendidikan. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan, diharapkan kita dapat memahami pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Sekian
video tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.